Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anakku? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang memberikan sehat? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Seperti itu anak-anak sekalian. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih hari ini kita siapkan diri kita untuk menuntut ilmu. Ya, seperti di teks lagu Mas gimana? Ku siapkan diriku pergi terusnya untuk menuntut ilmu, terus di sini ku titipkan diri untuk menjadi pintar. Begitu, kamu siap menuntut ilmu dan kamu telah menitipkan diri kalian di mana? Di SMA Budi Warman 1 Jakarta Timur. Ya, jadi takdir Allah kamu sudah dititipkan ya untuk dididik menjadi pintar di SMA Budi Warman 1. Tentunya ini merupakan bukan yang kebetulan, tapi betul-betul ini semua kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak sekalian, pertemuan kemarin ya, bahasa Indonesia dengan Bapak kita membahas apa terakhir pertemuan kemarin? Teks Negosiasi. Teks negosiasi. Teks apa? Negosiasi. Tentunya di pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan ya penjelasan apa itu teks negosiasi. Ya, Bapak telah menjelaskan struktur daripada teks negosiasi, ya, jenis-jenis teks negosiasi. Kalian jangan sampai lupa lagi, ya, pertemuan pertama dan kedua itu harus disimpan, ya, sehingga kalian siap untuk belajar. Siap belajar semuanya? Ya, siapkan alat tulisnya, kita sama-sama kita akan belajar. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau tahu dulu ada nggak teman kalian yang tidak masuk kali ini? Ada yang masuk kali ini? Masuk semua? Nihil berarti ya? Ya, masuk semua. Yang nggak masuk di nihil aja. Alhamdulillah. Ya, jadi semua diberikan kesehatan seperti itu. Halo sekalian, ya Bapak tentunya memberikan materi selanjutnya tentang teks daripada negosiasi ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, ya, apa itu pengertian teks negosiasi? Siapa tahu? Ya. Oh ya, apa pengertian teks negosiasi? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu untuk dalam dalam tujuan yang berbeda atau pertentangan. Oke, itulah pengertian daripada teks negosiasi. Siapa yang pernah negosiasi? Sini ada nggak? Pernah semuanya? Pernah negosiasi. Di mana kamu bernegosiasi? Di pasar. Terus di mana lagi? Supermarket ada negosiasi. Langsung nggak ada negosiasi. Ya, yang ada negosiasi di pasar tradisional. Ya, yang ada negosiasi di pasar tradisional. Tadi selain di pasar di mana lagi? Di warung. Warung nggak tawar. Terus kalian sama bapak ibu guru nggak pernah negosiasi? Pernah ya. Di sekolah pun kalian bernegosiasi. Sama orang tua pernah kan bernegosiasi? Jadi teks negosiasi tidak terbatas di pasar seperti itu. Jadi dimanapun sebetulnya kita sering bernegosiasi tanpa kita sadari, ya, kita bernegosiasi berinteraksi sosial, ya, dengan
kita dalam kehidupan ini. Para sekalian, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah tadi ada berapa jenis teks negosiasi? Ada yang tahu nggak? Oh, iya, silakan. Teks negosiasi ada 8 jenis. Yang pertama itu adalah negosiasi formal yang dimana dilakukan secara formal atau hukum. Yang kedua ada non formal yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan siapa saja. Yang ketiga ada negosiasi pihak ketiga yang dimana dilakukan lebih dari 2 orang. Terus yang keempat ada negosiasi tanpa pihak ketiga yang dimana dilakukan tanpa adanya pihak ketiga atau orang ketiga. Yang kelima ada negosiasi kolaborasi yang disepakati secara bersama. Yang keenam ada negosiasi dominasi yang dimana kesepakatan itu hanya dimiliki 1 orang atau diuntungkan 1 orang. Yang satunya rugi. Yang ketujuh ada negosiasi akomodasi atau biasa disebut dengan negosiasi loss win. Yang kedelapan ada negosiasi menghindari konflik yang dimana sesuai namanya untuk menghindari konflik baru yang diselesaikan dengan kepala dingin. Pertanyaan menggambarkan teks negosiasi ya. Itu jenisnya tadi ya. Oke. Apa itu teks negosiasi itu sudah ya? Seperti anak sekalian begitu. Jadi negosiasi tanpa kita sadari sering kita lakukan ya di rumah, di sekolah, ya di pasar, ya seperti itu. Bahkan negara dalam hal negara pun bernegosiasi seperti itu. Ya, ada mungkin seperti dulu pemberontak ya ada di Filipina, akhirnya yang bernegosiasi dikirim dari Indonesia. Orang yang bernegosiasi disebut apa? Negosiator ya. Apa namanya? Negosiator. Nah, Bapak memutus orang untuk mendamaikan ya. Misalnya tadi Indonesia memutus orang untuk memberontakkan Filipina supaya berhenti memberontak. Ya, saat itu pernah terjadi dikirimlah tokoh dari Indonesia untuk mendamaikan di sana. Nah, yang dikirim itulah namanya disebutnya negosiasi. Ada betul ya, setelah dikirim dari Indonesia pergi ke Filipina, tokoh yang dari Indonesia itu mampu mendamaikan, menghentikan pemberontakan Filipina saat itu pemberontak kepada negara Filipina. Inilah pentingnya negosiasi, karena dengan negosiasi konflik bisa menjadi damai. Dengan negosiasi ya pertikaian bisa menemukan titik temu masalahnya. Dengan negosiasi perselisihan akan menemukan perdamaian. Dengan negosiasi ya tadi tawar menawar harga bisa ketemu. Dan kamu harus sekali pelajari juga, harus sekali yang terpenting adalah bagaimana cara negosiasi itu. Ada langkah-langkahnya, ada trik-triknya untuk bernegosiasi, nanti akan Bapak jelaskan ya, apa langkah-langkahnya, apa trik-triknya untuk bernegosiasi, sehingga apa? Negosiasi bisa berhasil ya. Karena negosiasi tidak sembarangan negosiasi. Kalau negosiasinya asal-asalan ya, negosiasinya tidak memakai trik yang diarahkan ya dari ilmu negosiasi, maka negosiasi tersebut akan gagal. Kalau satu contoh, ingin mendamaikan tapi kamu bahasanya tidak betul, bahasanya tinggi, bahasanya sombong, ya tidak akan berdamai. Bagaimana nanti kita jelaskan apa itu negosiasi. Oke, selanjutnya kita lihat PowerPoint yang ada di depan. Apa itu teks negosiasi? Tapi pertama Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran daripada teks negosiasi. Inilah maksudnya. Yang pertama adalah ya, tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kalian belajar teks negosiasi adalah yang pertama sendiri mampu ya mengidentifikasi informasi dari teks negosiasi. Yang kedua, sendiri mampu memahami ciri-ciri teks negosiasi. Yang ketiga, sendiri mampu menganalisis struktur teks negosiasi. Ini yang penting saudara. Kami ya, tujuan pembelajaran kita adalah ini. Jadi peserta ini mampu mengidentifikasi informasi
teks negosiasi. Yang kedua, saudari mampu memahami ciri-ciri teks negosiasi. Yang ketiga, saudari mampu menganalisis struktur yang terkandung dalam teks negosiasi. Selanjutnya kita akan lihat ya, apa itu teks negosiasi. Nah, kalau lagi mikir apa itu teks negosiasi ya, seperti itu. Nah, inilah pengertian teks negosiasi. Ya, bisa kalian baca sama-sama. Ya. Diambil dari kata negosiasi, menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, berunding antara satu pihak dengan pihak yang lain, bisa perorangan, bisa kelompok, bahkan tadi bisa negara. Berunding menemukan satu kesepakatan, satu titik temu agar bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan ya, kedua belah pihak. Negosiasi yang sukses adalah negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai apa? Satu untung, satu rugi, dan itu negosiasi gagal. Ya, negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, negosiasi adalah ya, teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Kesepakatan yang maksud ini bisa dalam berbagai keperluan. Contohnya seperti kasus tawar menawar tadi yang Bapak jelaskan di pasar atau di pasar tradisional ataupun di sekolah tadi bisa kamu bernegosiasi, di rumah bisa dengan orang tua bernegosiasi. Ada yang bisa contohkan nggak? Kalau negosiasi di rumah gimana contohnya? Siapa yang bisa jawab? Apa? Negosiasi di rumah apa? Apa? Negosiasi dulu biasanya itu disepakati yang pertama masalahnya gara-gara duit. Uang jajan ya? Minta uang jajan ditambah ataupun berapa gitu ya? Minta apa lagi? Misalnya dari orang tua? Boleh main kalau jangan juga. Nah, boleh main Pak, tapi kerjaan jelas dulu. Kesepakatan kan gitu ya? Antara orang tua dengan orang lainnya, ya udah, kamu boleh main, yang penting tugas kerjakan dulu. Seperti itu. Ya udah, kamu boleh tambah uang jajan asalkan kerjakan tugas dulu gitu. Itu negosiasi. Ya. Nah, akhirnya apa? Kamu mengerjakan tugas, ya. Kamu membantu orang tua di rumah, ya. Pekerjaan selesai, iya, kamu tuh mendapatkan keuntungan. Akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan setelah negosiasi itu. Nah, itu termasuk negosiasi yang baik. Tapi jangan negosiasi yang buruk, jangan ya. Untuk bapak mau gimana, mau main apa, dengan kamu jangan. Itu boleh. Seperti itu salah satu contoh negosiasi di rumah. Di sekolah sekarang kira-kira apa? Negosiasi di sekolah, ada yang tahu? Tugas dengan guru ya, tugas dengan guru. Misalnya dengan guru satu hari, kamu nego, gimana satu hari bu pak, gitu kan? Selesai 3 hari akhirnya gurunya menerima, udah 2 hari, oke sepakat 2 hari. Itu negosiasi, ya negosiasi dengan guru seperti itu terjadi di sekolah. Dan tentunya kalau tadi dengan orang tua, dengan guru, kalau cara kamu salah bernegosiasinya, kamu akan gagal. Contohnya dengan guru, pak saya nggak mau sekolah pak. Mau 3 hari, lalu yang mau bisa kata gurunya, digalakkan dia sama gurunya gitu ya. Akhirnya kata gurunya, enggak, 1 hari aja. Akhirnya negosiasi enggak, kalau itu salah dalam bernegosiasi, akhirnya negosiasi gagal. Seperti itu. Itu tadi yang dicontoh di rumah dan juga contoh yang di sekolah. Lanjut PowerPoint kita selanjutnya. Tujuan kita untuk mencapai kesepakatan ya, tadi bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, tadi sudah kita contohkan kan ya, yang di sekolah dan yang di rumah, bahkan yang di kelas negara, yaitu mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Tahu nggak? Ini bapak balik lagi ke Filipina. Itu negosiatornya tahu pemerintah Filipina sedang berenang padang di bawah berapa? 30 kilo
Padang yang terbaik di Indonesia sambil bernegosiasi sambil ngasih Pak rendang Padang gitu kan. Akhirnya semakin meluluh hatinya, ya dia senang mendapatkan hadiah, akhirnya negosiasi berhasil. Nah gitu, mengambil hatinya kalau negosiasi gitu ya, jangan sampai malah melukai gitu, hatinya. Ada mencapai kesepakatan bersama atau berpihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, teknik negosiasi tidak hanya digunakan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan penawaran bisnis, tapi juga mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama tadi, ya, memberontak tadi. Atau memberontak, oke, saya berhenti memberontak asalkan satu ada apa ini sebenarnya? Ada syaratnya. Nah, akhirnya syaratnya diberikan oleh satu belah pihak dan kedua pihak yang kedua menyetujui sehingga terjadilah negosiasi. Di Indonesia pernah terjadi juga. Dulu namanya GAM, Gerakan apa GAM? Ada yang tahu? Gerakan Aceh Merdeka. Kamu belum lahir ya? Belum lama ya? Alhamdulillah sudah damai. Ya? Lama, ya? Aceh itu berontak lama sekali. Ya? GAM namanya, Gerakan Aceh Merdeka. Uniknya, ya? Sama presiden sebelumnya diperangi dan sama Gus Dur dikasih kirim apa? Dikirim sapi. Zaman Gus Dur dikirim sapi untuk korban, sapi untuk mereka makan dan sebagainya. Dikirim sapi. Akhirnya Gus Dur saat itu pemerintahnya minta untuk berdamai, mintakan tidak melanjutkan pemberontakan. Akhirnya mereka setuju. Dengan cara-cara yang bagus kan, dari hati ke hati dengan hadiah dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah agam tidak memberontak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pemberontakan yang ada di Indonesia. Ada satu negara lagi, satu daerah yang memberontak sekali di Indonesia. Gimana? Di Papua belum terjadi kesepakatan perdamaian, masih terjadi pemberontakan. Mungkin apa? Negosiatornya saat ini yang bernegosiasi saat ini belum mampu mempertemukan kedua belah pihak untuk bersepakat bersama. Ini harus meniru yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Lanjut. Kalau saya depan ada ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri apa? Negosiasi. Ciri-cirinya, yang pertama menghasilkan kesepakatan. Menghasilkan apa? Kesepakatan. Yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Nah tadi, jangan untung sebelah pihak aja, dua-duanya harus sama untungnya. Jadi karena menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Ya, memprioritaskan kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan dirinya saja, kelompoknya, tapi dua-duanya semua syarat-syaratnya menguntungkan daripada kepentingan semua yang kita bersama. Selanjutnya, sarana untuk mencari penyelesaian, ya, penyelesaian masalah, ya, penyelesaian keputusan, kebijakan, ya. Intinya adalah sarana untuk mencari penyelesaian. Bukan adu argumen ya. Kalau adu argumen bukan negosiasi namanya, tapi apa? Teks debat. Ya. Kalau adu argumen namanya debat. Nanti akan dipelajari di teks selanjutnya, di teks debat yang lagi. Tapi next teks negosiasi adalah sarana untuk mencari penyelesaian, bukan untuk beradu argumen. Beradu argumen adalah teks debat. Selanjutnya ciri-ciri negosiasi yang selanjutnya adalah mengarah pada tujuan praktis, bukan sesuatu yang dibikin sulit, bukan sesuatu yang dibikin rumit, tapi penyelesaian bagaimana menyimpulkan, ya, tujuan daripada bernegosiasi dengan praktis dengan mudah, ya, bukan mengarah kepada hal yang untuk kesulitan, tapi untuk kemudahan, sehingga, ya, semuanya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan kesepakatan bersama. Lanjut. Nah ini adalah struktur, ya, struktur teks negosiasi. Yang pertama apa bersama? Ingat
apa masalahnya, ya, apa yang ingin dinegosiasikan, ya, kebijakan apa yang mau dinegokan atau kesepakatan apa yang mau disamakan, permintaan, ya, pemenuhan penawaran, persetujuan baru penuh, ya, seperti kemarin sudah dijelaskan. Di kelas 10 semua kamu mendapatkan pembelajaran teks negosiasi. Bagaimana strukturnya? Ya, ada orientasi, ada permintaan, penawaran, persetujuan dan penutup. Kalau sudah ditulis kemarin ya sudah, yang belum yang lupa. Karena ini untuk keberhasilan teks negosiasi, bernegosiasi atau menulis teks negosiasi harus berdasarkan strukturnya, jangan keluar daripada struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah harus orientasi dulu, ya. Yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, ada penawaran, ada persetujuan, kesepakatan, yang terakhir adalah penuh. Lanjut. Ini ada salah satu video ya, bernegosiasi. Silakan disilakan bersama-sama. Suaranya nanti dibesarkan sedikit. Simak ya videonya. Mangga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mas, ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Boleh kurang nggak? Masa segitu? Ya, nggak boleh kan Mas. Ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang bintang, mata pohon ini, masa pohon beneran. Iya, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi musimnya toh Bu. 20.000 saja. Oh, itu nggak boleh Mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah gitu, boleh Bu saya. Tapi anu ya, saya boleh pilih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu. Tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mas, kalau ada yang busuk nanti boleh dikembalikan, saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya, silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah pilih. Oke. Negosiasi apa itu? Jual beli ya? Jual beli menanam mangga dengan beli. Apa yang negosiasikan tadi? Harga atau apa tadi? Penjual jual berapa tadi? 30.000 sekilo. Tambahan berapa? 20. Kesepakatannya berapa tadi? Padahal menawarnya berapa? 20. Akhirnya kesepakatannya 28. Jadi dibeli kan? Jadi. Terjadilah kesepakatan, ya. Kesepakatan dari penjual dengan pembeli. Nah itu tadi ya, salah satu contoh daripada teks negosiasi penjual mangga seperti itu. Penjual
minta awal harganya 30.000, tawar oleh pembeli 20.000. Tapi si penjual tidak memberikan, tidak memenuhi permintaannya 20.000, tapi akhirnya si penjual memberikan harga terakhirnya 28.000. Itu terjadilah kesepakatan. Itulah salah satu contoh teks negosiasi. Selesai. Oke, anak sekalian, setelah Bapak tadi sampaikan apa itu teks negosiasi, jenis-jenisnya, contohnya, langkah-langkahnya, Bapak selanjutnya memberikan kalian tugas ya, kelompok dua-dua saja, dua-dua. Bapak akan memberikan KPD, ya, tempat kerja untuk kalian isi. Di situ ada satu dialog negosiasi. Nah, kamu tidak tentukan strukturnya. Mana organisasinya, mana permintaannya, ya, mana kesepakatannya, mana bentuknya. Nanti akan kamu tulis di sini. Nanti salah satu perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang dikerjakan. Ya, boleh ya. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit di halaman. Dengan teliti dibaca teksnya dengan teliti, ya, teks tersebut sehingga kamu bisa mengabstraksikan ataupun menulis daripada strukturnya dengan benar. Silakan.
Di lembar ini boleh bawahnya tulis nomor 1 ya. Kalau tulisan di bawah, nomor 1 harus siap ya. Terus kembali ya. Terus kembali ya. Mana yang orientasinya, mana permintaannya, mana penolakannya, dan juga mana persetujuannya, mana yang penutup ya. Baca nggak yang kecil ini? Baca ya, baca ya. Sedikit lagi, ada waktu 4 menit lagi, 3 menit lagi lah. 3 menit lagi, untuk kita bacakan tulisan hasil daripada pekerjaan kelompok kalian. Aktivitas kalian, hasilnya nanti dipresentasikan ke depan, ya. Per kelompok dibacakan dialognya, dan juga tentukan sekaligus tentukan mana yang menjadi struktur teks dialog tersebut, ya, teks daripada negosiasi tersebut. Bisa? Bisa ya? Rambutnya keluar juga, bisa. Baik teman sekalian, sambil mengerjakan, mari kita sama-sama ya lihat kelompok mana yang mempresentasikan terlebih dahulu, ya. Tentunya mungkin kelompok yang sudah siap silakan maju ke depan untuk membacakan teks dialog negosiasi tersebut. Kelompok mana yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Hadi Chandra Kutsi. Saya Alaya Karya Putri. Kami di sini akan mempraktekkan sebuah dialog negosiasi dengan temanya itu adalah kondisi kontrak kerjasama. Saya akan berperan sebagai Pak Ahmad dan saya menjadi Pak Redi. nah, Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi ya? Pak Rudi ya? Oh iya. kita langsung mulai aja. Selamat siang Pak Redi. Saya senang mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda. Namun, ada beberapa klausul dalam kontrak kerja sama yang perlu direvisi. Selamat siang Pak Ahmad, saya mendengarkan. Apa saja klausul yang perlu direvisi? Kami ingin mengurangi kewajiban pembayaran deposit awal dan menambah jangka waktu pembayaran setelah produk kami terima. Baik, kami bisa memahami permintaan itu. Kami setuju untuk mengurangi deposit awal menjadi 30% dan memberikan jangka waktu pembayaran 60 hari setelah produk Anda kami terima. Terima kasih atas kesepakatannya. Saya rasa kondisi tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, dari dialog negosiasi tersebut sudah memiliki beberapa struktur. Struktur negosiasi itu ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, orientasi dari dialog tersebut ada pada kalimat, "Selamat siang Pak Redi, saya senang mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda." Nah, dan yang kedua, permintaan. Terdapat pada kalimat, namun ada beberapa klausul dalam kontrak kerjasama yang perlu direvisi. Kemudian yang ketiga ada pada kalimat, "Baik, kami bisa memahami permintaan itu." Kemudian yang keempat yaitu penawaran adalah bagian penting dari negosiasi. Pada kalimat, "Kami ingin mengurangi kewajiban pembayaran deposit awal dan menambah jangka waktu pembayaran setelah produk kami terima." Dan yang kelima, persetujuan atau kesepakatan negosiasinya. Pada kalimat, "Kami setuju untuk mengurangi deposit awal menjadi 30% dan memberikan jangka waktu pembayaran 60 hari setelah produk Anda kami terima." Dan yang terakhir adalah penutup. Terdapat pada kalimat, "Terima kasih atas kesepakatannya. Saya rasa kondisi tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan kami." Nah, itu adalah bagian struktur yang ada pada dialog negosiasi kondisi kontrak kerjasama. Sekian dari kami. Dan dulu, ini tentang apa negosiasi ini? Tentang apa? Negosiasinya itu tentang kontrak kerjasama antar perusahaan. Perusahaan. Yang punya perusahaan siapa tadi? Yang punya perusahaan itu Pak Redi. Pak Redi. Yang bernego siapa? Pak Ahmad. Apa yang dinego Pak Ahmad? Di pembayaran deposit awal untuk menambah jangka waktu setelah produk diterima. Sebelumnya Pak Redi meminta direvisi. 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 Terus Klausul kontrak kerjanya itu direvisi. tapi ada disepakati nggak? Disepakati. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya itu mengurangi deposit awal menjadi 30% dan menambah jangka waktunya pembayaran 60 hari setelah produk Anda kami terima. Anda mendapatkan kesepakatan bersama ya? Iya. Kesepakatan bersama yang kedua pihak menguntungkan, ya, tidak ada satu pihak yang dirugikan. Tapi negosiasi yang benar ada endingnya, akhirnya adalah kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kesepakatan yang baru dibuat. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang ya, gitu harus saya lihat terjadinya kesepakatan yang dilakukan. Kalau negosiasi maunya menang sendiri, negosiasi maunya untung sendiri, itu namanya ego. Bukan negosiasi namanya pemaksaan, gitu ya, pemaksaan. Karena negosiasi harus sama-sama menguntungkan, sama-sama mendapat kesepakatan yang baik seperti itu. Bapak Ibu pesan pada kalian, ingat ya, ketika bernegosiasi adat-adat kalian harus didahulukan. Orang yang mau bernego, orang yang mau meminta sesuatu kesepakatan, jangan menampakkan kalian congkak, sombong. Kalau kalian mendapatkan memperlihatkan kecokangan kalian, kesombongan kalian, ada yang mau dinego, nggak mau saya mau minta nego, mau mengabulkan negosiasinya, orangnya sombong, ya. Orangnya congkak, akhirnya kesepakatan tidak tercapai. Akhirnya yang rugi siapa? Dua
terutama yang mau bernego rugi. Ya, kesepakatan tidak tercapai karena kesempatannya, karena kesombongannya, itulah. Jadi sifat sombong, sifat songkak, takabur, egois, dibawa kemana aja kamu susah, dibawa kemana aja nggak ketemu, dibawa kemana aja bangkrut, ya, dibawa kemana aja nggak bisa. Negosiasi kamu dengan calon mertua nanti misalnya, kalau kamu sombong kata calon mertua jangan, bapak tidak sebut orangnya sombong, orangnya songkak, kan? Negosiasi lagi dengan perusahaan mau melamar kerja, ditanya malah suka dada. Ditanya jawabnya dadanya tidak sempat. Kata Mbak Indonesia, jangan terima itu. Orangnya sombong, orangnya sombong. Akhirnya gagal lagi. Nah, itu sifat-sifat buruk, sifat sombong, takabur, ya, egois, dibawa kemana aja. Kita pesan tinggalkan sifat tersebut. Bawa sifat rendah diri, bawa sifat apa? Rendah diri, tidak sombong, menghargai orang lain, ya. Melihat kebaikan orang lain, tapi tidak melihat kebaikan orang lain. Baik, tadi satu kelompok sudah maju ke depan, bahwa kita satu kelompok lagi. Dengar? Mau maju? Silakan. Maju kelompoknya. Silakan. Kelompoknya keluar. Silakan. Bacakan hasil pekerjaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Salsabila. Saya Reva Kela Putri. Di sini kita berdua bakal ngejelasin tentang LKPD yang udah kita isi. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Reva. Yang pertama ada orientasinya berisi selamat siang Pak Redi. Saya senang mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda di perusahaan Anda. Yang kedua ada permintaan, kalimatnya adalah namun ada beberapa klausul dalam kontrak kerja sama yang perlu direvisi. Yang ketiga ada penawaran, yaitu kami ingin mengurangi kewajiban pembayaran deposit ada awal dan pembayaran dan menambah jangka waktu. Selanjutnya dibaca oleh Zara. Yang keempat ada pemenuhan, yaitu kami ingin mengurangi kewajiban. Untuk pemenuhan itu ada baik kami bisa memahami permintaan itu. Yang kedua ada persetujuan. Kalimatnya adalah kami setuju untuk mengurangi deposit awal. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu terima kasih atas kesepakatannya. Saya rasa kondisi tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan kami. Sekian itu saja yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu inti negosiasi tersebut? Jadi ada dua orang, kedua belah pihak. Salah satu itu mempunyai perusahaan. Lalu ada salah satu pihak lagi yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan meminta negosiasi tentang deposit awal. Terus akhirnya disepakatinya berapa? Disepakatinya itu 30% deposit awal. Awalnya, gitu ya. Jadi terjadi negosiasi di sebuah perusahaan, tidak hanya di pasar tadi, ya. Ada di sekolah, ada di rumah, bahkan ada di perusahaan, dalam antar negara, ya seperti itu, dalam antar negara. Ada di mana-mana kita bisa bernegosiasi. Ini adalah bagaimana kita cara bernegosiasi yang benar. Dan ketika kalian menulis daripada negosiasi tadi harus ada strukturnya. Tidak nabrak, tidak hilang, tapi harus berurutan, ya, berurutan. Terima kasih. Jangan ngomongin tangan kali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, anak-anak sekalian, ya, mungkin dua saja, ya, dua kelompok yang menjadi contoh kerja kalian. Jangan lupa kasih namanya itu dinamai selain kumpulkan Bapak ambil kumpulkan.
tidak? Yang satu saya. Satu jangan lupa ya. Terus namanya. Begitu. Jadi setelah ini Bapak yang sudah bisa berpanggil, Pak yang sudah. Jadi saya mana sih? Sudah semuanya? Baik. Oke, agar suasana tidak jenuh, kita speaking ya. Sebagian coba berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Tapi sama-sama kita bernyanyi saja. Ya. Dan Bapak lebih malas SMA. Apa semuanya? Dan apa baik osis dipecat di sini. Oke. Mendengar ayam telah bangunkan, burung pun memanggil, tandai pagi ceria datang, ku sambut gembira, ku siapkan diriku pergi untuk menuntut ilmu. Di sini ku titipkan diri untuk menjadi bintang. Ku berjanji ku taati, ku hayati, ku mengabdi. SMA Budi Warman 1 unggul dalam prestasi akademik, unggul segala bidang untuk kecakapan hidup. Dengan norma-norma agama, jadi berakhlak mulia, memberikan sumbangsi untuk nusa dan bangsa, berguna di masyarakat. SMA Budi Warman 1 selalu ada di hati. Dimanapun berada akan ku jaga selalu harumnya alma materku. Dimana ku berada akan ku jaga selalu harumnya alma materku. Tangan semuanya dulu kali ya. Itu dimanapun kalian berada harus tetap menjaga harga alma mater. Alma mater kalian apa? SMA. Alma mater Bapak mana SMA? Bapak alma mater mana SMA? Sama, SMA Budi Warman. Deskriptif mana alma maternya? Seperti itu ya, seperti itu ya, harus dijaga nama baik. Nah, bagaimana dalam menjaga nama baiknya? Kalian tidak ada yang sukses. Orang yang tidak sukses, tidak ada soleh-soleha, ada yang sukses. Dimana kalian berada, mau jadi olahragawan, musisi, mau jadi pengusaha, mau jadi kerja, semua harus menjadi sukses. Dan kesuksesan tidak bisa diraih kalau kalian tidak soleh atau soleha. Gitu ya. Kalau tinggalkan agama, kalian tidak akan apa-apa. Sekalipun kamu naik, tinggalkan agama, ujung-ujungnya kalian akan hancur. Oke, teman sekalian, satu lagi strateginya kepada kalian yaitu video motivasi untuk kalian. Ya. Kalau kita, karena apa? Kita tidak hanya pintar dalam otak
saja, tapi bagaimana kita kepekaan hati kita, kepekaan akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali yang bisa kita literasi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu, ya, ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala ada yang tertulis, tersurat, dan ada yang tersirat. Tapi lebih banyak mana? Yang tersurat atau yang tersirat? Tersirat. Dan setiap kejadian ini bisa kita literasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai setiap hari ilmu kita tidak bertambah. Jangan sampai kejadian berhari-hari kalian, tapi kejadian itu tidak mendapatkan apa? Hikmah untuk kita. Video ini Bapak akan lihat, contohkan pada kamu agar kalian mendapatkan hikmah dari kejadian sehari-hari yang tidak bisa ada kalian. Silakan kita tunjukkan video ini. Jualan apa? Jualan depan. Depan ini jalan kaki di bawah kiri. Ya. Sudah ada yang beli memang? Belum. Nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Sudah pasti. Oh sudah pasti kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Yakin Pak ya? Yakin, yakinnya. Wah hebat banget. Berapa harganya Pak? Harganya yang biasa cuma 400, 300 ribu. Ini berapa ini? Ini 350 ribu. 350 ribu. Ya. Ini tadi jalan dari mana? Kalau ini dari kemarin dari Peranggen. Dari Peranggen? Iya. Jadi sudah berapa puluh kilo kan? Iya berkilo-kilo. Kan belum ada yang beli. Ya tapi kan sudah ada yang laku. Sudah ada yang laku berapa? 2. Dua. Ya. Oh berarti ini stoknya ditaruh di mana? Iya di Peranggen. Di Peranggen. Jadi nanti kalau ada yang laku terus balik lagi ngambil. Ya sekali jalan bawahnya 3 atau 4. Kalau laku 2 berarti masih 1. Ini termasuk masih 1. Iya. Hebat. Luar biasa. Dua lipat, membawa lipat kemana-mana. Ya, buat sendiri, marketing sendiri, jual sendiri. Dan begitu yakin ya sudah pengen menjual. Ya, sebelum Bapak menjelaskan hikmah, maka yang mengambil siapa kira-kira kalian yang bisa memberikan hikmah? Satu orang dulu. Ya silakan. Bapak ini ngajarin kita bahwa prinsip jual beli itu ada. Tunggu sebentar, pelan-pelan bahasanya. Gimana? Bapak ini ngajarin kita kalau prinsip jual beli itu ada, barang yang dijual pasti akan laku. Kuncinya hanya sabar dan rezeki juga nggak bakal ada yang murah karena udah aturan tentukan. Ada yang jual pasti ada yang Beli. gitu. Ada yang jual ada yang beli. Ada yang usaha pasti ada yang jalan seperti itu luar biasa. Ulangan. Ya. Apa kamu kira-kira kamu? Bapak itu yakin banget. Sebentar ya. Kita kamu dulu. Apa menurut kamu tentang video tersebut? Dari video tersebut kita bisa ambil hikmahnya. Bapak itu selalu megang prinsip kalau dia yakin kalau yang namanya jual pasti ada juga pembeli. Pokoknya bapaknya itu optimis kalau jualannya tuh bakalan laku. Rezekinya pasti ada ya. Karena rezeki udah diatur sama yang di atas. Masya Allah. Bapak yakin masih ada pendapat-pendapat kalian yang luar biasa. Ya, nanti mari kita simak bersama atau kita bahas bersama bahwa ini adalah
Ada yang jual, pasti ada yang beli. Ada usaha, pasti ada jalan. Ada kemauan, pasti pun ada jalan yang akan kamu dapatkan. Ada cita-cita, ada kesungguhan, tentunya pun ada nantinya kebahagiaan atau kesungguhan yang kamu dapat. Dan intinya adalah yang pertama, munculkan rasa syukur kalian senang dan diri sendiri. Lihat di luar sana, ya. Itulah manusia berjiwa mencari rezeki. Bukan berarti sebab tadi Allah Subhanahu wa taala hinakan, bukan. Karena kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Tapi semua dua-duanya adalah ujian. Tapi sama-sama kita lihat si bapak tadi berhasil melewati ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh, ya, sedikit pun tidak mengeluh, tetap berusaha. Dan jangan asal kalian tahu, bisa jadi si bapak tersebut yang Allah ampuni kalau masuk surga asbab ketakutannya. Mungkin ya sholatnya biasa-biasa saja, ngaji biasa, tapi asbab itu bisa jadi Allah menemani si bapak. Tapi ada kalanya orang yang rezekinya berlimpah banyak, ya, walaupun dia sholat, walaupun dia benar-benar jangan-jangan nanti asbab rezekinya yang tidak halal melalui menarik menjadi dia diseret. Tapi benar-benar tadi bapak katakan kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Kita ulang, kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan, tapi semua adalah ujian. Bagaimana? Intinya adalah kita bersyukur, bersabar atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan syukur kalian, dengan sabar kalian, Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut. Dengan syukur kalian, dengan sabar kalian, orang tua yang berdagang, dagangan akan kemudahan. Orang tua yang bekerja pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Tentunya Muslim tidak meninggalkan sholat, baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita hari ini mengenai teks negosiasi, kira-kira ya, apa yang kesan saya belajar dari teks negosiasi? Siapa yang memberikan kesan? Silakan. Siapa yang memberikan kesan kalian? Ada yang mana jawab? Ada pendapat? Silakan. Dari pembelajaran hari ini apa kira-kira kamu dapatkan? Tadi sesuai dijelaskan oleh Pak Reddy, kita bisa mengerti pengertian dari teks negosiasi, ciri-cirinya serta strukturnya, sehingga kita dengan mudah menjawab KKPD juga menyimpulkan dari video-video yang Bapak berikan. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding dengan menguntungkan dua belah pihak tanpa merugikannya dengan kepentingan yang berbeda. Ya. Dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui ya. Iya. Negosiasi dan bagaimana terpenting adalah cara negosiasi. Ada mungkin lagi yang mau disampaikan? Silakan apa yang bisa disampaikan? Di pertemuan hari ini kita membahas tentang teks negosiasi, yang dimana ada beberapa jenis teks negosiasi, dan kita memahami ciri-ciri serta struktur teks negosiasi itu, dan juga tujuan teks negosiasi yang dimana untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena kalau misalnya salah satunya rugi, itu bukan teks negosiasi, itu lebih ke egois. Jadi intinya bagaimana negosiasi menguntungkan kedua belah pihak. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang disampaikan teman-teman sekalian? Ada pendapat ataupun masukan dari pertemuan hari ini, atau kira-kira mendapatkan apa kalian hari ini? Jadi bagaimana dalam ilmu kita tentang teks negosiasi hari bertambah. Disimpan apa yang sudah kamu dengar, disimpan apa yang telah kamu dapat, dan ditambah lagi di hari berikutnya. Jangan sampai apa? Hari ini tidak tersimpan. Kalau hari ini tidak tersimpan, yang berikutnya akan sulit tersimpan pula. Akhirnya apa? Kalian tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau menjadi seorang pelajar yang baik, seorang muslim yang baik, bagaimana hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Sama saja hari ini dengan hari kemarin rugi.
dan lebih baik kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Ya, mungkin saya mau sampaikan, ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri, silakan dibereskan dulu alat tulisnya. Tadi kita telah menyanyikan satu lagu percintaan kita kepada sekolah kita. Sekarang bagaimana kita menyanyi satu lagu lagi untuk percintaan kita kepada tanah air kita. Dengan dulu lagu tanah air, ya. 30 langkah, 3, 4. Tanah air, ku tidak ku lupakan. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Silakan pimpin berdoa untuk sama-sama kita mengakhiri pelajaran. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap kalian pulang, langsung pulang ke rumah, tidak mau dari mana-mana dan belajar di rumah, jangan lupa, sehingga pembelajaran terus bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk kali. Terima kasih, Pak.